Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua dulu. Nah, berarti semuanya hadir ya. KD-nya itu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran tujuan pembelajaran. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran. Di dalam pengukuran kita menggunakan bantuan alat ukur sehingga didapatkan data yang kualitatif. Sebagai contoh hasil yaitu pengukuran pada suatu panjang benda itu 10 cm. Yang kedua yaitu volume air sebanyak 10 liter. Yang ketiga yaitu suhu 300 Kelvin. Kita langsung nyalakan, apa yang terjadi? Terang. Berarti ruangannya menjadi terang. Nah, itu termaksud contoh dari besaran pokok. Dari panjang, volume, suhu masuk dari besaran yang dapat diukur. Jadi, pengertian dari besaran ini adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, di sini berupa dapat ada nilai dan satuannya. Kemudian, besaran terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Pertama, besaran pokok adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri atau telah ditetapkan lebih dulu. Artinya tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Satu orang itu terdiri ada satu kelompok 2 dan 3 orang. Aku akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengerjakan LKPD-nya. Di sana ada kegiatan pertama, yaitu salah satu anggota kelompokmu untuk mengukur. Yang A, panjang pulpen dengan menggunakan mistar. Kemudian B, panjang buku dengan menggunakan mistar. Yang C, waktu yang dibutuhkan sebuah benda yang dijatuhkan sampai ke tanah. Kemudian istilah tabel berikut, misalnya hasil pengukurannya, panjang dari buku itu 20 cm. Nah, itu termasuk besaran apa? Antara turunan atau pokok. Nah, kemudian nilainya misalnya tadi 20 cm, terus di situ nilainya 20. Terus satuannya apa? Satuannya cm. Paham? Kemudian yang nomor 2 itu kalian bisa mencari di Google atau di buku yang kalian ada. Ini untuk penggarisnya. Silahkan dimulai pekerjaannya ya. Diberi waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaannya. 29,7. Silahkan kepada kelompok Niki dan Lina untuk maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kepada Niki. Di sini kami telah melakukan pengukuran panjang pulpen dengan menggunakan mistar. Hasil pengukurannya panjang pulpen 25 cm. Besarannya adalah besaran pokok, nilainya 25 dan satuannya cm. Kedua, panjang buku 30 cm. Besarannya adalah besaran pokok, nilainya 30 dan satuannya cm. Dan yang ketiga, benda jatuh ke lantai 2 second. Besarannya adalah besaran pokok, nilainya 2, satuannya second. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuannya. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur
ukur yang dinyatakan. Sedangkan besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok. Contoh besaran pokok beserta satuannya yang pertama, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Kemudian contoh besaran turunan beserta satuannya, luas satuannya meter persegi, volume meter kubik, massa jenis kilogram per meter kubik, dan kecepatan meter per second. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama, panjang pulpen diukur menggunakan mistar. Dihasilkan hasil pengukuran 15 cm termasuk dalam besaran pokok nilainya 15 dan satuannya cm. Yang kedua, buku hasil pengukurannya 30 cm termasuk besaran pokok nilainya 30 dan satuannya cm. Yang terakhir, waktu yang dibutuhkan sebuah benda jatuh sampai ke tanah 1 detik termasuk besaran pokok nilainya 1 dan satuannya detik atau sekon. Yang latihan 2 itu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri atau ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, besaran turunan adalah besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran pokok beserta satuannya, yang pertama ada panjang, satuannya cm, yang kedua ada waktu, satuannya sekon, yang ketiga ada massa, satuannya kilogram, yang keempat ada suhu, satuannya Kelvin, yang kelima ada intensitas cahaya, satuannya kandela, yang keenam kuat arus listrik, satuannya ampere, yang ketujuh jumlah zat, satuannya mol. Contoh besaran turunan beserta satuannya, yang pertama ada luas, satuannya meter persegi, yang kedua ada volume, satuannya meter kubik, yang ketiga ada laju pertumbuhan, satuannya cm per hari, dan yang terakhir ada konsentrasi lautan, satuannya mol. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan masuk ke materinya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran tadi adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan, seperti yang kalian praktekkan tadi, panjang pulpen, buku, dan menghitung waktu benda yang jatuh ke tanah atau ke lantai. Besaran tadi terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri satuannya atau ditetapkan terlebih dahulu, artinya tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ada macam-macam dari besaran pokok. Yang pertama ada panjang, yaitu dari ujung ke sini, antara jarak ujung papan tulis di sini sampai ke sana itu termasuk dari panjang. Jadi panjang adalah menentukan dari suatu benda dari ujung ke ujung dengan satuan besaran tertentu. Satuan internasional yang digunakan dalam panjang adalah meter. Yang kedua ada massa. Apakah kalian pernah menimbang berat badan kalian? Berapa? 50. Berat atau massa? Berat. Jadi ibu ingin membahas di sini. Massa dan berat itu berbeda. Di sini massa adalah jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda. Massa di sini memiliki satuan kilogram. Tadi kan ibu sudah membahas massa dan berat itu berbeda. Kenapa jadi berbeda tadi? Karena kalau yang massa benda itu ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan kedudukan meskipun dimanapun dia berada. Nah, sedangkan berat ini dimanapun dia berada kedudukannya maka akan berubah. Misalnya seperti astronot di bulan itu beratnya 1/6 daripada di bumi. Tuannya pun juga berbeda. Kalau yang massa kilogram, sedangkan yang berat tadi newtonnya yaitu 3 waktu. Kalian ke sekolah tadi berangkat dari jam berapa? 7.
Nah, sampai ke sekolah jam berapa? 7.30. Kalian setengah jam ya atau tidak ke sekolah? Itu termasuk dari contoh waktu, di mana waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Seperti kita tadi berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Yang keempat ada suhu. Apakah kalian pernah mengukur suhu tubuh kalian ketika masuk mall? Nah, berapa derajat Celcius? 36. Seseorang itu adalah 36 derajat Celcius. Termasuk dari contoh suhu. Jadi, suhu adalah ukuran panas suatu benda. Suhu ini satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, tadi kan suhu normal itu 36 derajat Celcius, sedangkan suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jadi kita kalau mencarinya seperti ini. Suhu 60 Kelvin derajat Kelvin sama dengan 36 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Kemudian 309 derajat Kelvin. Kenapa jadi 273? Karena itu sudah ketentuannya. Kelima ada intensitas cahaya. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah membahas tentang lampu. Ketika kita berada di ruang gelap, dinyalakan lampu, maka akan menjadi terang, termasuk dari contoh intensitas cahaya. Jadi, intensitas cahaya tadi adalah watt cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya ke arah tertentu. Intensitas cahaya ini satuan internasionalnya adalah CD atau candela. Selain lampu tadi, lampu kendaraan juga bisa, seperti kendaraan motor itu merambat lurus kan ke depan. Artinya karena ada kuat arus listrik. Nah, ini misalnya kayak kulkas, setrika, radio, dan lain-lain. Karena itu mengaliri kuat arus listrik. Kuat arus listrik di sini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentang waktu setiap satuan waktu. Satuan internasional dari kuat arus listrik adalah ampere. Selanjutnya yaitu jumlah zat. Nah, jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elemen terzat, baik berupa molekul, unsur, kemudian ion ataupun senyawa. Nah, jumlah zat ini satuan internasionalnya adalah mol. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan terbagi menjadi 4. Yang pertama luas, 2 volume, 3 laju pertumbuhan, 4 konsentrasi, lalu utama ada luas. Kelas kita ini berbentuk persegi panjang atau tidak? Persegi. Ruang kelas kita ini berbentuk persegi panjang, yaitu antara panjang kali lebar. Jadi luas itu adalah ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Satuan internasional dari luas ini adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Yang kedua ada volume. Misalnya nih, pada zat padat itu bentuknya teratur. Contohnya itu balon. Nah, balon itu kan kita dapat mengukur terlebih dahulu panjang dan lebarnya. Sedangkan zat cair itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair itu selalu mengikuti tempat wadahnya, bentuk wadahnya. Kalau zat cair ini ketika dituangkan ke gelas ukur, sehingga ruang gelas ukurnya itu terisi zat cair, itu sama dengan volume zat cair tersebut. Tidak ada laju pertumbuhan. Di rumah apakah ada mempunyai kebun? Ada, Bu. Kebun apa kira-kira? Kebun lombok. Kalian bisa mengukur tuh pengukuran dari pertumbuhan lombok tadi atau cahaya. Kayak dari awal yang ditanam itu misalnya tingginya 10 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari kita ukur lagi berapa nih kira-kira tingginya, misalnya bertambah 50 cm. Nah, itu termasuk dari laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan ini besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Terus laju pertumbuhan ini untuk pertumbuhan tingginya, untuk hari pertama ketika ditanam berapa? 20. Nah, untuk yang setelah 10 hari ke depan 60. Nah, jadi 60 dikurang 20
dibagi 10 hari sama dengan yaitu 4 cm per hari. Selanjutnya ada konsentrasi larutan. Apakah kalian pernah minum air gula? Pernah. Ketika kita menambahkan air gula itu misalnya 1 sendok, itu rasanya masih kurang manis bukan? Nah, ketika kita tambah lagi, maka akan terasa manis. Nah, itu merupakan contoh dari konsentrasi larutan. Banyaknya gula dan air tadi yang di dalam larutan itu termasuk dari salah satu konsentrasi larutan. Apakah ada yang masih kurang dipahami? Sudah jelas, Bu. Kesimpulannya adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian besaran tadi terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri atau ditetapkan terlebih dahulu. Artinya tidak ditetapkan dari satuan besaran lain. Ya, contoh dari besaran pokok tadi apa aja? Panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, kuat arus, dan jumlah zat. Paulina, silakan. Besaran turunan tadi seperti apa? Ada luas, volume, laju pertumbuhan, dan konsentrasi larutan. Ya. Nah, untuk pengertian dari besaran turunan, bagaimana ya, Tun? Besaran turunan adalah besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, berarti kalian sudah dapat memahami materi untuk besaran pokok dan besaran turunan. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengetahui. Nah, sebetulnya dicatat terlebih dahulu di buku. Tugasnya adalah kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube tentang pengertian konsep dari klasifikasi makhluk hidup untuk pertemuan minggu depan. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ya.